Halo, apa kabar? Anda menyaksikan Indonesia Forward bersama saya, Diana Twika. Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang cukup unik. Perpaduan antara wisata sejarah, budaya, kuliner, urban tourism, hingga ekowisata kota. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan juga Pariwisata atau Disbud Porapar terus memperkuat strategi pengembangan pariwisata yang berorientasi pada inovasi, digitalisasi dan juga pastinya partisipasi masyarakat. Melalui Surabaya Hebat, diharapkan sinergi dan inovasi untuk pariwisata berkelanjutan bisa terwujud. Lantas bagaimana implementasinya dan apa saja tantangan yang dihadapi? Untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita Wali Kota Surabaya, Bapak Eri Cahyadi. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat Bang? Alhamdulillah. Kalau bahasa halonya Surabaya itu gimana Pak? Apa kabar? Ya porek kabare. Oh, Oke, ya porek kabar ya Bapak, ya apa Bahasa Jawa kabar? nih, gitu ya, kayak bahasa Jawanya. Iya ya, baik Bapak. Bapak ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir jauh-jauh dari Surabaya ke studio CNN Indonesia. Kan baru-baru ini Provinsi Jawa Timur merayakan ulang tahunnya yang ke-80 sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur. Bagaimana nih Pak Surabaya berbenah untuk terus memajukan Jawa Timur? Surabaya ini penyumbang terbesar PDRB-nya Jawa Timur. Maka ketika Surabaya bergerak, insya Allah Jawa Timur juga bergerak. Karena itulah Surabaya terus berbenah diri terkait dengan kotanya, terkait dengan tempat yang nyaman. Salah satu bentuknya adalah Surabaya bukan hanya kota jasa, tapi kami menggerakkan pariwisata. Sehingga apa? Ketika banyak orang yang berjasa di Surabaya, mengembangkan jasa, tidak hanya dia sendiri yang datang, tapi dia bisa mengajak keluarga, mengajak anak, mengajak saudara untuk menikmati suasana kota Surabaya dan menikmati wisata kota Surabaya. Sehingga apa? PDRB-nya semakin tinggi, maka perkembangan Jawa Timur pun juga semakin tinggi, bagus. Iya, memang kalau kita melihat ya Pak dari situasi ekonomi saat ini yang semakin tidak menentu, kondisi geopolitiknya juga sekarang semakin kacau gitu. Pariwisata ini juga pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya Pak. Dan memang ini adalah salah satu sektor yang juga harus sustain untuk bisa menggerakkan ekonomi kerakyatannya begitu ya. Nah ini upaya Bapak dalam salah satu programnya untuk bisa membangun pariwisata yang berkelanjutan. Ini visi misinya seperti apa sebenarnya? Jadi kami membangun pariwisata berkelanjutan. Kami sadar betul, kami memiliki heritage, kami memiliki kampung lawas, kami memiliki tunjungan, kami memiliki mangrove. Maka kami kembangkan semua itu menjadi pariwisata. Dengan tidak menghilangkan karakter budaya orang Surabaya. Kami punya tari remo, maka kami kolaborasikan pariwisata itu dengan kesenian. Jadi tidak merusak lingkungan, bagaimana budaya bergerak, bagaimana pertumbuhan ekonomi juga bergerak dari UMKM, dari komunitas, itu yang kita lakukan di Surabaya, kita jaga. Jangan sampai pariwisata ini berkembang, tetapi mematikan komunitas, tidak menggerakkan ekonomi UMKM, mematikan yang lainnya, lingkungannya, itu yang tidak kita jaga di Surabaya. Makanya kita selalu update itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Maka bagi kami, ekonomi berkelanjutan adalah ekonomi yang bergerak melalui pariwisata, yang kami kembangkan, tapi kami bisa melibatkan komunitas, kami bisa mempertahankan kampung, kami bisa mengajak warga Surabaya menjadi bagian dari pariwisata itu untuk tumbuh ekonominya, untuk kuat dalam hidupnya, dan yang terpenting adalah kebersamaan dalam kota Surabaya melalui pariwisata. Oke, memang kalau tidak salah bahkan Surabaya ini mendapatkan predikat sebagai mikroturism ya Pak ya, baru-baru ini. Itu artinya adalah destinasi wisata singkat ya, gitu. Satu dari 10 yang terbaik se-Asia. Wow, luar biasa sekali. Dan ini upayanya untuk bisa menjadikan Surabaya hebat gitu ya. Ini kira-kira langkah-langkahnya, step-stepnya seperti apa? Jadi Surabaya itu terkenal dengan kulinernya ya. Kuliner. Bagaimana kita menyampaikan kuliner, sehingga disitulah maka kami menggerakkan. Kami bekerja sama dengan hotel, bukan hanya di Surabaya. Kami menyampaikan, kami mempromosikan apa yang ada di kota Surabaya, di semua wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Bahkan sampai kami ke Indonesia Timur, ke Makassar, kemanapun kami lakukan. Jadi pariwisatanya juga dibawa ya Pak ya? Ya, jadi kami tampilkan di sana juga, dan kami mengenalkan itu. Sehingga apa, ketika itu bergerak, maka orang akan tahu, oh kalau aku ke Surabaya, liburan singkat, aku bisa
kemana saja di Surabaya. Aku bisa menikmati apa di Surabaya. Karena Surabaya tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang ada di Probolinggo, yang ada di Lumajang. Terkait Itu apa? sekitarnya, Ya, kota-kota terkait penyangga. apa? Terkait dengan Gunung Bromo. Oh, oke. Maka kamu datang ke Surabaya, merasakan ini, dan kamu bisa langsung ke tempat wisata lainnya di Gunung Bromo dan lainnya. Apa yang kami pegang di sini? Maka kami wisata singkat. Karena sebelum orang menuju ke Bromo, menuju ke Malang, mereka pasti akan ada Bandara Juanda di Surabaya. Maka apa yang bisa mereka, yang saya harus tahan mereka untuk bisa berwisata singkat di Surabaya sebelum ke tempat yang lainnya. Maka kami memberikanlah wisata-wisata itu. Maka di Surabaya ada Tunjungan, ada Kota Lama, ada Kampung Lawas Mas Pati, ada kuliner-kuliner, ada tahu campur, ada lontong balap, Ada rawon rawon setan. Pak, pastinya. Nah, Iya. ada soto kalkulator, rawon iya, kalkulator. iya. Jadi semuanya yang kita sampaikan. Maka disitulah tugas pemerintah kota mempromosikan itu dengan menggandeng semua komunitas yang ada. Iya, memang kalau kita berkunjung ke Surabaya itu merupakan kota yang menurut saya sangat nyaman dan Ya. memang wisatanya itu lengkap ya seperti tadi Bapak sebutkan, alamnya ada, Betul. wisata keluarganya ada, kemudian wisata kekinian yang paling Ada. disukai anak-anak sekarang juga ada, dan juga wisata heritage ya Pak ya, atau Paling history luar juga biasa. paling luar biasa. Tapi di sana. satu-satunya di Indonesia, Iya. kebun raya mangrove hanya ada di Surabaya. Kebun raya mangrove Kebun ya, raya Pak ya? mangrove. Saya Dan itu baru tahu, tempat oke. menjadi tempat penelitian seluruh dunia dan baru diresmikan tahun 2024 kemarin. Oke, kebun raya mangrove. Kebun raya mangrove di Indonesia hanya satu di Surabaya. Oke. Dan Ada jadi 72 salah spesies ya. 72 spesies Jadi ya. peneliti-peneliti dunia datangnya ke tempat itu. Oke, luar biasa sekali. Belum pernah ke sana kan? Belum, Coba Pak. dong baru pernah ke sana. Nanti kita sama pemirsa CNN harus ke sana ya, kalau Harus ke ke Kebun Surabaya Raya ini salah Mangrove. satu destinasi baru Iya, yang ada di Surabaya, iya. Bapak. Bapak, tapi yang pasti ya Pak, ini tadi kan ada beberapa wilayah yang mempunyai wisata heritage ya Pak. Iya. Bagaimana Bapak akhirnya bisa mengadaptasikan dan juga mengadopsi situasi kekinian ke wisata-wisata kota lama misalkan, itu inovasinya harus seperti apa yang sudah Bapak lakukan? Jadi kami memiliki wisata heritage. Iya. Bung Karno itu lahir di Surabaya. Iya. Dan beliau ketika dewasa belajar ilmu politik di Hos Cokro Aminoto juga di Surabaya. Perjuangan itu tempatnya ada. Baik. Rumah Hos Cokro Aminoto, terus rumah Bung Karno, ada Tugu Pahlawan. Kita ceritakan semua. Baik. Dan kita konekkan dengan Kota Lama. Ada museum juga di Siola. Maka disitulah orang ketika mengenal Surabaya sebagai heritage, apa saja sih? Mana saja sih bangunan? Ada, kita akan sampaikan itu. Sehingga kenapa Surabaya disebut kota pahlawan? Karena kami memiliki semangat dan bangunan-bangunan cagar budaya yang di sana ada rumah Bung Karno, rumah Hos Cokro Aminoto, ada Balai Pemuda, ada Tugu Pahlawan. Semuanya itu adalah rangkaian perjuangan 10 November sehingga kami bisa memukul mundur dan menewaskan Malabi di Surabaya. Baik. Sebagai kota pahlawan, jejaknya ada semua. Oke. Sehingga disitulah ketika kami mengundang seluruh orang wisatawan ke Surabaya, lihatlah kami sebagai kota pahlawan, jejak kami melalui wisata heritage yang ada di Surabaya. Oke, ya, dan yang pastinya memang kita harus berupaya juga ya Pak ya, melakukan pendekatan-pendekatan terutama kepada generasi muda, karena jangan sampai Pak wisata-wisata sejarah gitu ya, yang berbau sejarah, historical itu akhirnya dilewatkan begitu saja karena Betul. kalah dengan wisata-wisata kekinian gitu. Upayanya seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak, jangan dijawab dulu, Ya. kita akan bahas di segmen Siap. selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward bersama Wali Kota Surabaya, Mas Eri. Mas Eri Cahyadi boleh ya, karena memang sangat muda, sangat gesit kemana-mana. Saya kalau di Surabaya panggilnya Cak. Oh, Karena Surabaya itu Cak ya. Panggilnya Cak Ya. ya. Nggak apa-apa dong ya dipanggil Ya. Cak. Karena memang saya lihat dari sosial media ini sangat gesit sekali turun ke masyarakat, membuktikan bahwa memang pemerintah ini langsung hadir untuk rakyatnya. Ya gitu lah Mbak, Cak gitu biasa. Oke. Ya. Menunjukkan kedekatan dengan masyarakat juga. Betul. Jadi lebih mudah untuk menyerap aspirasi ya pastinya dengan masyarakat itu. Yang satu itu, tapi yang terpenting adalah saya ingin mengatakan bahwa
Surabaya nggak butuh seorang wali kota. Oke. Surabaya nggak dibutuhkan butuh seorang pemimpin. Yang Buat dibutuhkan. saya itu adalah pemimpin itu adalah orang yang bisa membantu orang lain, orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan itu dibuktikan oleh warga Surabaya. Saya yakin orang Surabaya tanpa wali kota, tanpa pemimpin akan bergerak luar biasa. Karena orang Surabaya luar biasa ketika membantu orang yang tidak mampu, sekolah gratis sampai 20 miliar. Wow. Itu di orang-orang Surabaya loh, Mbak. Yang bergerak untuk yang membantu bergerak menjadi itu orang ya? tua asuh. Oke. Ketika memberikan makan untuk stunting, juga orang Itu Surabaya bergerak mandiri ya maksudnya? bergerak mandiri. Luar biasa. Jadi kita satukan itu. Makanya saya bilang, Surabaya sejatinya tidak butuh seorang wali kota dan pemimpin, tapi beliaulah orang Surabaya yang berbuat kebaikan, itulah pemimpin buat saya. Tapi yang pastinya itu semuanya tergantung sama figur-figur seperti Cak Wali Kota lah. Saya malah mencontoh mereka lah. Gitu. Saling menyemangati, Iya. saling memotivasi. Iya, ini kembali lagi masalah pariwisata. Tadi bagaimana ini Surabaya memang selalu kita kenal sebagai kota pahlawan kita lah ya. Iya. Semua sejarah Indonesia itu juga sebagian besar ada di Surabaya. Lantas bagaimana supaya generasi-generasi muda ini sekarang tetap melekat begitu tentang sejarahnya? Jadi saya ketika mengembangkan wisata heritage di Surabaya, Iya. itu kami mengajak mulai anak TK, SD, SMP, dan anak-anak muda, mau Cak Daning, komunitas-komunitas apa, untuk selalu mengembangkan, kalau anak-anak yang SD, SMP tadi, PAUD bergerak lah. Diajak memang ada hari tertentu mereka ke sana, untuk diceritakan. Yang kedua, kami mengenalkan anak-anak muda sebagai duta wisatanya, untuk bercerita. Komunitas-komunitas kami gerakkan. Sehingga apa? Ketika ada tamu dari luar negeri, bukan lagi pemerintah yang ada di sana, tapi komunitas yang bergerak. Ketika kita bicara terkait dengan kampungnya, Kampung Bendele, Kampung Bung Karno lahir dan Sokro Aminoto, maka yang menerangkan bukan pemerintah kota, Oh, tetapi gitu. komunitas. Jadi komunitasnya sendiri Iya. yang sudah bergerak. Sehingga di sepanjang sungai juga pergerakan komunitas. Bagaimana ada tempat untuk kongko makan, tapi itu Iya. komunitas yang menceritakan terkait dengan heritage, dan bentuknya juga berbentuk heritage begitu. Karena buat saya, kita ini sudah tidak waktunya pemerintah itu membuat program diberikan kepada masyarakat, masyarakat berjalan, tidak. Tapi bagaimana pemerintah itu mengajak masyarakat dan komunitas Oke. yang menentukan program dan mereka yang berjalan. Masyarakatnya membentuk program, pemerintah memfasilitasi dan Betul. mendukung. Oke. Itulah yang harus dijalankan sekarang. Sudah tidak musim lagi pemerintah itu, ini pokoknya program kamu harus jalan. Tidak. Karena itulah saya melibatkan banyak anak muda, melibatkan bagaimana komunitas-komunitas itu berjalan. Bahkan kami, insya Allah di akhir tahun ini, High Tech Mall itu adalah salah satu tempat berkumpulnya anak muda. Depannya adalah Taman Makam Pahlawan. Di sana nanti juga akan dikenalkan bagaimana wisata heritage, perjuangan Bung Karno di Surabaya, perjuangan para pahlawan, dan bagaimana di Tugu Pahlawan, itu seperti apa. Dan kami tidak ingin pemuda melupakan sejarah. Ketika kita melupakan sejarah, maka hancurlah Iya, benar. bangsa dan kota itu. Iya, luar biasa sekali. Memang di sini memang artinya pemerintah itu memberikan ruang yang cukup luas supaya Betul. masyarakatnya itu bisa berkembang begitu Betul. ya, memberikan dukungan dan juga memberikan ruang-ruang, memberikan akses begitu ya. Betul. Makanya ketika saya berbicara, ini wisata heritage ya, Iya. ketika saya berbicara mengembalikan Tunjungan, Tunjungan itu dulu mati. Udah puluhan tahun mati. Tunjungan Plaza maksudnya? Tunjungan romansa, Jalan Tunjungan. Oh, Jalan Tunjungan. Padahal kita punya lagu, Rek, ayo Rek, Melaku nang nang Tunjungan. Tunjungan. Oke. Tapi ini mati. Maka di situ saya mengatakan, saya harus hidupkan. Tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa Tunjungan akan ramai seperti hari ini. Maka saya gerakkan para pemuda, saya gerakkan komunitas untuk mengisi di sana. Saya gerakkan UMKM untuk berjualan di sana. Dan ternyata dahsyat sampai hari ini. Kunjungannya sudah ribuan. Iya, iya. Bahkan kalau udah malam minggu, orang pasti akan berteriak, wah di macet semuanya. Tapi sebenarnya dalam hati saya, ya karena macet inilah maka berhasillah Tunjungan Iya. ini bergerak. Berarti apa? Di sini pergerakan seluruh anak muda, seluruh komunitas, seluruh pengusaha menghidupkan kembali menjadi Tunjungan, saya namakan Tunjungan romansa. Karena mengingat masa lalu. Di situ ada kesenian, ada budaya, ada kampung Ketandan yang hidup dengan kampung budayanya di tengah-tengah Tunjungan. Berarti apa maksud saya? Pariwisata berkelanjutan itu adalah ketika kita bisa menggerakkan semua komunitas, menggerakkan masyarakat menjadi bagian dari pariwisata ini. Tidak ada yang tertinggal. Tidak ada yang tertinggal. Oke. Ya, ini yang saya jalankan di Surabaya. Lantas bagaimana untuk bisa menggerakkan sirkular ekonomi untuk UMKM-nya? Contoh di Jalan Tunjungan. Iya.
Maka siapa yang punya berjalan? Saya tidak hanya di situ banyak. Semua toko ini berjualan. Iya. Masakan-masakan yang memang kekinian. Tapi saya sediakan satu garis. Iya. Itu semuanya UMKM. Jadi ada lapak tertentu, lapak khusus? Iya, jalan tertentu ini untuk UMKM. Jalannya sini adalah yang dia memang punya tenan-tenan. Di sini juga ada tampilan budaya. Ada budaya, ada yang nyanyi kesenian. Di kampung-kampung ini ada kampung budaya. Maka disitulah tujuan ini hidup. Karena apa? Tidak hanya makan kekinian, tapi ketika kita makanan khas Surabaya, sudah ada UMKM-nya. Ketika kita mau lihat kesenian Surabaya, budaya, ada kampung Tandan. Ketika kita mau makan UMKM, ada lagi. Itulah yang saya lagi teruskan untuk bergerak seperti itu. Jadi dimanapun perkembangan wisata di kota Surabaya, ya harus wisatawan yang berkelanjutan, wisata yang berkelanjutan. Tidak mematikan UMKM, tidak merusak lingkungan, bagaimana menggerakkan semua komunitas. Sehingga prinsip saya satu, Mbak, bagaimana mereka merasa memiliki wisata itu. Iya, dan artinya memang nanti hasil ekonominya langsung diterima sama masyarakat, benar seperti itu ya? Ya, itu yang kita lakukan. Dan kita menjaga nih, jangan sampai itu rusak dengan apa? Ada yang berjualan yang nggak tanpa izin, merusak yang lainnya. Itu yang kita jaga memang. Sehingga di sini akhirnya wisata UMKM-nya berjalan, yang wisata yang kafe-kafe kekinian juga berjalan. Ini yang kita gerakkan di Surabaya. Jangankan masalah penjualan-penjualan yang ilegal gitu ya, bahkan parkir liar pun sudah langsung bisa ngelapor nih ke Pak Wali Kota. Betul. Ada loh di Instagramnya. Jadi ya kan? di Jalan Tunjungan, saya tuh gini, saya tuh kan nomor telepon saya banyak orang yang tahu. Iya. Jadi biar langsung mengadu gitu. Jadi ketika berbicara terkait dengan parkir di Jalan Tunjungan, Pak, wisatanya jadi nggak bagus. Sebenarnya ketika saya memindah parkir tidak boleh di menutup sebuah toko, itu adalah masukan dari warga Surabaya. Maka saya siapkan kantong-kantong parkir. Baik. Tapi kalau dulu waktu pertama kali masih sepi ya, dia masih parkir di depannya tempat-tempat tadi, tenan-tenan. Tapi hari ini sudah di sisi yang tertentu. Sehingga ketika melihat Jalan Tunjungan, lihat tuh enak gitu. Oh, nanti ke tempatnya Bung Karno, kita di mana parkirnya. Kita sudah tata semuanya. Dan itulah yang kita lakukan di Surabaya. Tapi yang pasti satu, Mbak. Apa itu? Ketika tidak ada keterlibatan warga sekitar, ketika tidak ada keterlibatan para pemuda, komunitas, maka gagallah wisata itu. Ini penting banget, ini sangat inspiratif bagaimana keberhasilan sebuah pemerintahan berkolaborasi langsung dengan masyarakat. Ini patut dicontoh di daerah-daerah lain. Jadi biasanya, Mbak, ketika saya dulu, bukan biasanya, saya tuh merubah mindset teman-teman PNS juga susah, meskipun saya juga mantan PNS. Jadi biasanya itu yang membangun pemerintah kota, yang menyiapkan pemerintah kota, yang menjaga pemerintah kota. Saya bilang tidak. Hari ini kita harus berubah. Kita siapkan tempatnya, komunitas yang mengisi. Setelah itu kita yang menjaga, kita yang memfasilitasi apa kekurangan. Kita siapkan semuanya. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Tapi awal memang agak sulit. Pastinya. Jadi sekarang ketika sudah berubah seperti ini, ya mereka sudah berjalan seperti biasanya. Baik, ini adalah salah satu contoh reformasi birokrasi yang berhasil. Gitu. Tapi yang pasti, tunggu dulu. Saya tahu Anda masih mau berbicara lagi. Masih banyak nih yang akan kita bahas masalah keberhasilan Kota Surabaya untuk bisa melestarikan lingkungan juga. Karena tadi kemajuan pariwisata juga pasti ada impact-nya ke masa lingkungan. Tadi juga bisa menghasilkan sampah yang menghasilkan daya listrik begitu. Nah, ini kita akan bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kembali di Indonesia Forward, masih bersama Wali Kota Surabaya, Pak Eri Cahyadi. Kita melanjutkan perbincangan. Tadi sempat terputus nih, mohon maaf sebelumnya. Kita berbicara tentang reformasi birokrasi gitu. Ini salah satu hal yang sangat menarik karena ketika Anda bisa berkolaborasi dengan apik dengan masyarakat, itu artinya adalah salah satu keberhasilan reformasi birokrasi yang Anda lakukan. Jadi ketika kita ingin bekerja sama dengan masyarakat, mengajak, maka kita harus bisa mereformasi dulu di dalam. Karena itulah ketika saya melakukan reformasi birokrasi di dalam, saya melakukan tematik-tematik. Bagaimana mengurangi kemiskinan, bagaimana menggerakkan wisata. Dan alhamdulillah, ketika kita tematik berhasil, maka ada dampak efeknya. Maka reformasi birokrasi di Surabaya itu, mohon maaf, tidak ingin menunjukkan
tapi menjadi contoh saja. Ketika kita di Menpan, maka satu-satunya kota yang mendapatkan nilai AA hanya kota Surabaya. AA? Nilainya AA. Nilainya AA, wow. Jadi pada waktu saya menjadi wali kota pertama, nilainya B. Setelah dari dari B terus A, terus baru AA. Ini yang kita lakukan. Apa yang kita ingin sampaikan, bahwa reformasi birokrasi itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi cara kerja pemerintah, mempengaruhi bagaimana kita bisa menghidupkan ekonomi, bisa menggerakkan wisata di kota kita masing-masing. Oke, tantangannya apa nih sejauh itu? Yang kita rasakan adalah biasanya gitu. Kalau ASN itu kan, mohon maaf, kita ini bekerja, banyak orang yang bilang begini, ASN itu enak ya, dibayar kerja nggak kerja dibayar, pulang pagi sore juga dibayar. Itu menjadi tantangan saya. Saya juga mantan ASN, Mbak. Jadi berarti apa? Saya harus bisa membuat tematik-tematik itu. Maka pertama yang ada kita lakukan adalah merubah mindset. Dan ternyata alhamdulillah teman-teman kota Surabaya sudah bisa berubah mindsetnya, sehingga semua yang dilakukan itu ada berhubungannya dengan tematik tadi, mengurangi kemiskinan, menggerakkan wisata, menggerakkan UMKM, mengurangi gini rasio, menaikkan indeks pembangunan manusia, terakhir pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita lakukan di Surabaya. Ya, dan tematik ini ternyata juga diaplikasikan menjadi kampung tematik ya, 44 Betul, kampung tematik. kami punya kampung tematik. Jadi sebenarnya? kami tidak ingin kampung itu bersaing satu dengan yang lainnya. Kalau ada kampung sepatu ya satu saja, lainnya jangan. Jadi apa sih kelebihan kampung kamu? Ya udah, tematik ini kami support. Jadi setiap kampung punya potensinya dan dikembangkan. Betul, ketika kampung Mas Pati, kampung lawas Mas Pati, maka dia bergerak dengan kegiatan yang lawasnya. Jadi permainan-permainan lawas, terus rumah lawas, suguhannya juga lawas. Ada lagi kampung sepatu, maka semuanya kita bikin sepatu. Ada kampung kue, hampir semuanya jual kue. Kuenya macam-macam. Jadi kalau kita mau ingin kue macam-macam dan merasakan nikmatnya kampung malam di Surabaya dengan kue, ya dari sana. Kampung budaya, kampung ketandan. Jadi kita kembangkan semuanya. Karena itu saya juga merubah teman-teman Pemkot. Kalau sudah ada yang seperti itu, maka support dengan anggaran kita untuk mengembangkan menjadi lebih besar. Apa anggarannya? Bisa kita promosikan kemana-mana gitu. Kerjasama dengan maskapai atau kerjasama dengan apa, itu bisa kita lakukan. Di internasional kita lakukan. Sehingga semakin banyak wisatawan asing ke Surabaya, maka promosi kita semakin bagus. Maka tugas pemerintah kota adalah mempromosikan. Sembari mengembangkan dan mendorong untuk kampung-kampung tematik tadi bergerak. Karena itulah Anda membuat program kalender wisata kalau tidak salah ya? Kita punya 1 tahun kan, sehingga orang kalau ingin kita bekerja sama dengan daerah lain, kota lain, atau bahkan negara lain, maka kita pasti punya kalender wisata. Sehingga orang akan tahu, aku hari ini mau kemana nih, aku hari ini kemana, aku hari ini kemana. Bahkan nanti di Desember ini, kita akan melakukan SEAL. Apa itu? SEAL? SEAL ya. Great Sale, itu semuanya. Jadi kita ada diskon untuk hotel, diskon untuk rumah makan, diskon untuk semua mall. Jadi semuanya. Jadi itulah yang kita lakukan. Jadi apa? Nanti sambil begitu, maka kita akan otomatis nih. Kalau kita mau makan di Kia-Kia, mau masakan Cina, kita mau makan di Tunjungan, maka sale semuanya. Ya, kita kan datang orang. Pemerintah tugasnya apa? Mempromosikan kemana-mana. Dan mengenalkan wisata-wisata yang ada di Surabaya. Jadi bukan waktunya lagi kita ini duduk di tempat wisata terus kita ikut-ikutan begitu, enggak. Tapi biarkanlah komunitas ini berkembang dengan sendirinya, tapi kita menyediakan infrastruktur menuju ke sana, angkutan umum yang menuju ke sana, maka cara berpikir kita udah beda. Tidak lagi kita menjadi menjadi bagian yang harus di sana, tapi biar komunitas yang menggerakkan atau pengusaha yang di tempat itu yang wisata itu bergerak, maka kita berpikir bagaimana orang menuju ke sana. Dari transportasinya, dari infrastrukturnya, dari apapun yang harus kita pikirkan, sehingga orang bisa menuju ke sana dengan nyaman. Itu yang harus kita rubah, cara berpikir kita hari ini. Iya, lantas bagaimana akhirnya Anda juga bisa menjaga kelestarian lingkungan? Karena pastinya tadi Anda juga menyebutkan ada pembangunan infrastruktur ya, untuk bisa mengakomodir begitu ya wisatawan yang datang ke sana begitu. Jadi sebenarnya wisatawan ketika datang, maka kita harus menahan nih. Jangan sampai budaya kita hilang. Jangan sampai lingkungannya juga tidak harus berubah. Maka kita lihat nih, seperti tempat yang ada, maka di situ kita ada musik. Musiknya juga musik Surabaya. Lagu Surabaya tetap ada. Setelah itu ada pertunjukan seperti remo, ada bisa menampilkan budaya kita. Jadi tidak lagi, mohon maaf, ketika kita ini di Jalan Tunjungan, yang tampil K-pop, gitu ya enggak lah. Ya berarti budaya kita apa, lagu kita apa, anak-anak menyanyikan lagu apa. Jadi jangan menunjukkan
baju-baju yang ke luar budaya kita. Yeah. Jadi kita harus bisa menjaga itu juga. Baik. Dan juga tadi terobosannya yang sangat luar biasa adalah Anda juga, kalau wisatawan datang itu biasanya problematikanya adalah sampah begitu. Ya. Dan ternyata ini Anda juga bisa mengolah itu menjadi nilai ekonomi lagi begitu ya, menjadi listrik. Ini bagaimana ceritanya? Alhamdulillah di Surabaya itu ada bank sampah, ada fasilitator lingkungan ya, kader lingkungan yang luar biasa. Dan kami berpikir pada waktu itu Surabaya ini kota besar, kota metropolitan, maka mau tidak mau kita harus bisa mengolah sampah dengan cara yang tepat begitu. Sehingga tahun 2021 kita beranikan pada waktu itu, saya waktu menjadi ASN, kita berpikir, saya bicara dengan Bu Risma, waktu itu Bu Risma menjadi wali kota, kita harus bisa mengolah sampah. Bu Risma menyampaikan hal itu, maka saya berjalan waktu itu. Akhirnya sampah di Surabaya bisa kita olah menjadi listrik tahun 2021 ketika saya menjadi wali kota. Ketika jadi wali kota, diresmikan Presiden, dan hari ini satu-satunya di Indonesia sampah yang bisa menghasilkan listrik dan berjalan menjadi 11 megawatt, aslinya 13 megawatt ya Mbak, cuma digunakan untuk 11 megawatt, yang 2 megawatt digunakan untuk kepentingan tempat sampah itu, pengolahan itu. Itu hanya di Surabaya. Maka hari ini ketika bicara waste to energy, Surabaya sudah berjalan sejak tahun 2021. Karena kita berpikir tahun itu, kalau kita tidak mengolah sampah benar, hanya ditumpuk, selesai kota Surabaya ini. Akan menjadi problematika selanjutnya. Karena itulah kita berpikir apa yang harus diolah. Maka kita jalan duluan, meskipun belum ada yang jalan, ya kita berdarah-darah waktu itu. Tapi akhirnya Alhamdulillah bisa berjalan. Sekarang seluruh Indonesia, kota-kota besar khususnya, sudah berbicara waste to energy. Maka inilah kita sudah lakukan. Ya tadi itu, ketika kita mengembangkan wisata, ketika banyak wisatawan asing yang datang atau wisata yang datang dari mancanegara, dari domestik, maka kita harus berbicara terkait dengan sampah. Maka kita sudah siapkan dulu nih. Iya, luar biasa sekali ya perbincangan kita 30 menit tapi sangat insightful, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kota Surabaya. Surabaya ini ternyata benar-benar berprestasi, memimpin dan juga banyak memberikan inspirasi-inspirasi untuk membangun kotanya. Terima kasih Semoga banyak. bisa manfaat untuk semuanya. Tapi yang terpenting garis bawahnya adalah siapapun pemimpin Surabaya harus berkelanjutan. Saya tidak akan pernah mungkin berhasil tanpa ada Bu Risma. Bu Risma tidak mungkin akan berhasil tanpa ada Pak Bambang Dea. Pak Bambang Dea tidak mungkin berhasil tanpa ada Pak Sunarto. Maka maksud saya apa? Jangan pernah tinggalkan. Biasanya wali kota itu muncul, saya ingin yang baru, yang lama saya tinggal. Program yang lama tinggal, tidak. Ketika wali kota pemimpin itu bisa berkelanjutan, insya Allah yang bisa dirasakan masyarakatnya adalah sebuah keindahan. Tapi kalau pemimpin yang baru selalu ingin menunjukkan kinerjanya, menghilangkan tinggalan yang lama, maka tunggu kehancuran kota Surabaya. Luar biasa sekali. Terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Wali Kota Surabaya, Cak Eri Cahyadi ya, sudah berbagi inspirasi bersama kami. Semoga ini pastinya juga bisa menginspirasi kota-kota dan wilayah lainnya di Indonesia. Sering-sering hadir ke CNN Indonesia, banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Anda. Baik, terima kasih banyak. Matur nuwun. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini. Semoga perbincangan ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.